Wah, pengakuan Yusuf Martak, Prabowo minta PA212 dukung diam-diam. Ternyata Rizik CS, FPI, dan HTI sengaja disembunyikan Prabowo. Kalau tambahan pendukung dari pendukung Jokowi itu hanya jadi bonus saja. Jadi Prabowo sudah pasti tetap memelihara kelompok 212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tetapi ditiarapkan dulu sementara dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Hanya propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok itu sekarang di Anies dan mereka bersih dari cap identitas. Ini permainan di kantor teman dengan Pak Prabowo. Kita diskusi, Pak Prabowo sangat membutuhkan dukungan kita. Itu menjelang 2019 atau 2019 itu sendiri? Menjelang. Okay. Jadi sudah mendapat rekomendasi dari istimewa yang kedua. Oke. Nah, yang kedua kita makan malam bertiga di rumah Pak Prabowo juga. Nah, di situ juga disampaikan. Ya, makasih. Juga disampaikan. Nah, memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo. Bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini. Asik. Iya kan? Nah, nanti kalau saya sudah menang, ya otomatis kita berikan peluang, kita berikan kesempatan, kita berikan lah gitulah bahasa-bahasa itu. Tapi saya selalu berargumentasi berbeda. Saya bilang, Pak, kalau memang ikhlas butuh dukungan. Soal 212 FPI, kalian bukan radikal. Nah, ini belum pernah direvisi loh itu. Nah itu, nah ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan. Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu gitu ya. Nah jadi menurut Cak Islah ini apa yang Cak Islah lihat dari pandangan Prabowo tentang radikalisme? Jadi kan kalau kelompok ini tidak dianggap radikal terus bagaimana ini? Jadi ini menurut Cak Islah gimana ini soal persepsi Prabowo mengenai radikalisme ini? Saya kalau memang Pak Prabowo tesis yang saya utarakan sebelumnya tadi itu ingin dibantah, oke, buat revisinya bahwa mereka kelompok radikal. Kita tantang itu. Kalau dia tidak merevisi, berarti itu membuktikan bahwa ini adalah exit poll yang statis. Memang ini adalah pendukungnya Pak Prabowo yang tidak akan beringsut kemana-mana, tapi yang tidak dimunculkan ke permukaan. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Prabowo meminta alumni 212 dukung secara diam-diam atau tak mencolok, diungkap Yusuf Martak, sekaligus penasihat GNPF Ulama via channel Keren Cadas, 31 Agustus 2023. Yusuf Martak bercerita, jika Prabowo minta alumni 212 dukung diam-diam, Prabowo bahkan menjanjikan posisi kekuasaan jika alumni 212 bersedia mengikuti keinginannya. Tawaran itu dijawab Yusuf Martak bahwa pihaknya tak bisa diam-diam, karena ia bukan organisasi terlarang. Jadi buat apa sembunyi-sembunyi? Yusuf Martak menegaskan alumni 212 dukung Prabowo di Pilpres 2019 tanpa kontrak dan tanpa kesepakatan. Ia bahkan siap menantang pihak Prabowo yang mengaku pernah beri uang meski Rp1 pada alumni 212. Pengakuan Yusuf Martak itu menegaskan bahwa Prabowo masih memiliki hubungan dengan kelompok konservatif. Jadi benar yang dikatakan pegiat media sosial Denny Siregar bahwa Prabowo Subianto masih memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI. Sebab menurut Denny Siregar peluang Anies pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah dan tidak menguntungkan PA212. Lagian Prabowo tentu nggak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212, HTI, dan FPI. Sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja. Jadi, sudah pasti Prabowo tetap memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI itu supaya tidak lari ke Anies. Hanya saja, mereka disuruh tiarap dulu, supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Logika saja, kelompok garis keras PA212, HTI, dan FPI itu karakternya adalah karakter berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies. Tujuannya supaya hasil surveinya naik, tapi kenyataannya tidak.
Faktanya, kelompok PA212 HTI dan FPI tetap diam, alias tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan, suara Anies juga turun terus. Jadi kita harus paham, kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tapi ditiarapkan dulu sementara oleh Prabowo dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Namun propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok PA212 HTI dan FPI itu sekarang berada di kubu Anies Baswedan agar Prabowo bersih dari cap politik identitas. Ini merupakan permainan yang cerdik dan halus sekali. Topeng-topeng inilah yang nantinya akan kebongkar juga, tinggal tunggu saatnya. Yang jelas sekarang kelompok itu harus tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya dari Prabowo, kapan mereka PA212 HTI dan FPI akan bergerak keluar. Jika benar rupanya PA212 tidak kapok mendukung tokoh yang pernah membuat mereka kecewa berat, kenapa tidak dukung Anies? Seperti yang saya katakan sebelumnya, selain Anies akan kalah, Anies juga sedang mengalami penjagalan dan tidak akan mendapat tiket pilpres. Padahal jika memang mendukung Anies, beri dukungan untuk lepas dari yang mereka anggap penjagalan. Sepertinya PA212 realistis melihat kekuatan politik Anies paling lemah di antara bakal capres lainnya. Jadi paling mungkin mendukung Prabowo walaupun pernah mengecewakan mereka. Selain itu duitnya jelas, bayarannya jelas karena Prabowo adalah bohir yang sebenarnya bagi kelompok PA212 HTI dan FPI. Anies ogah disebut dekat dengan FPI dan Habib Rizik, Kadrun Auto ngamuk. Bogor heboh, billboard, baliho, dan spanduk-spanduk dengan foto Rizik bermunculan di mana-mana. Ya, Rizik, imam besar FPI, yang saat ini masih berstatus bebas bersyarat. Isi baliho itu, kami warga Bogor 2024 satu komando IB HRS. Ini kemunculan pertama Rizik untuk bermain di pemilu 2024. Lantas, kemana dukungan Rizik? Ke Prabowo atau Anies? Apakah Pak Anies mendukung FPI? Saya dekat dengan semua organisasi yang ada di Jakarta, baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua saya jangkau. Dan ketika periode kampanye 2016-2017, saya mengunjungi tokoh-tokoh agama semua. Tetapi hanya kunjungan ke FPI yang menjadi berita yang luar biasa besar. Ketika saya bertemu dengan komunitas Katolik, komunitas Hindu, komunitas Buddha, itu tidak menjadi exposure yang besar. Yang kedua, ketika saya bertugas di Jakarta, saya mendukung semua organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah DKI Jakarta. Bukan saya pribadi, tapi gubernur. Tugas gubernur adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi dengan semua, dan harus menerapkan prinsip kesetaraan di dalam membuat kebijakan. Tidak berat sebelah untuk semua kelompok, baik agama, etnis, suku. Maka dia ngotot kembali menjalin komunikasi dengan Petamburan. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Ya, Anies harus kembali membuka jalan ke para militansinya. Anies harus menjelaskan sejelas-jelasnya, meluruskan seluruh-seluruhnya, meminta seminta-mintanya pengertian para pengikut setianya, yaitu Bani Petamburan, untuk memaklumi tindakannya menikmati dukungan Nasdem. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Kedekatan Anies Baswedan dengan Front Pembela Islam atau FPI termasuk Habib Rizik kembali disorot. Diketahui Anies kini maju ke Pilpres 2024 berpasangan dengan Caimin. Anies pun angkat suara saat ditanya kedekatannya dengan Habib Rizik dan FPI, organisasi masyarakat yang telah dibubarkan pemerintah. Dari jawabannya, Anies mengaku dekat dengan semua organisasi sebagai gubernur. Dengan demikian, FPI dinilai Anies sama seperti organisasi lainnya. Jawaban Anies soal kedekatannya dengan FPI diketahui melalui potongan video yang ia unggah di akun Instagramnya @AnisBaswedan Kamis 7 September 2023. Dalam video itu Anies mendapat pertanyaan yang disampaikan dalam sebuah forum. Anies ditanya mengenai dirinya yang sering dikaitkan dengan FPI dan Habib Rizik. Tidak dijelaskan kapan dan di mana acara tersebut berlangsung. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies tidak menjawab secara spesifik. Anies mengatakan,
dirinya dengan semua organisasi yang ada di Jakarta, baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Dikatakannya semua organisasi itu dijangkau oleh Anies. Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai 2017, Anies mengaku mengunjungi semua tokoh agama. Namun, dikatakan Anies, hanya kunjungan ke FPI yang mendapat pemberitaan sangat besar. Soal dukungan ke FPI, Anies juga memberi jawaban yang tidak gamblang. Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sebagai gubernur mendukung semua organisasi yang memiliki legalitas dari Pemprov DKI Jakarta. Tugas gubernur menurut Anies adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi dengan semua, dan harus menerapkan prinsip kesetaraan di dalam membuat kebijakan, tidak berat sebelah.